Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami buka hati kami untuk mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Isi hati Tuhan yang fresh dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saudaraku, apa kabar? Pada kesempatan ini kita mau belajar tentang satu hal yang sangat penting, yaitu tentang egois. Tentang egois. Apa yang dalam benak saudara kalau saudara mendengar kata egois? Pasti tidak ada kita yang mau punya pasangan hidup yang egois. Tidak ada di antara kita semua ya saudara yang mau menjadi orang egois juga. Dan tidak ada pasti yang mau bersahabat, bergaul karib dengan orang yang egois. Orang yang egois selalu punya bahasa I, me, and myself. Dia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia hanya berpikir apa yang menguntungkan dirinya. Dunianya adalah hanya it's all about me. That's why tidak ada orang yang senang dengan orang yang egois. Tapi persoalannya, egoisme adalah penyakit manusia sejak semula. Penyakit manusia sejak jatuh ke dalam dosa adalah keakuan. Keakuan. Jadi suka atau tidak suka, siapapun bisa terjangkit yang namanya egoisme ini. Makanya kita harus melatih roh kita dengan kuat, melatih jiwa kita dengan kuat, supaya kita tidak jatuh ke dalam egoisme. Dan persoalan selanjutnya adalah ketika seseorang menjadi egois, jatuh pada egois. Biasanya orang yang egois tidak sadar bahwa dirinya egois. Ini sama dengan orang yang sombong. Orang yang sombong biasanya tidak sadar kalau dirinya sedang sombong. Tapi mari kita lihat perlahan-lahan apa kata Alkitab tentang egois. Yudas 1 ayat yang ke-11. Kita mulai dari sini, Yudas 1 ayat yang ke-11. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 hal yang diperingatkan oleh Alkitab. Ini yang sering saya kutip dan beberapa kali saya katakan, ya, tapi kita mau explore sedikit di Kain. Tapi basically ada 3 spirit yang harus kita waspadai di akhir zaman. Yang pertama adalah spirit Kain, yang kedua adalah spirit Bileam, yang ketiga adalah spirit Korah. Nah, spirit Bileam adalah bicara spirit yang materialistis, spirit yang materialisme. Bagaimana tentang spirit Korah? Spirit Korah bicara tentang kedurhakaan, bicara tentang pemberontakan. Tetapi yang paling pertama ditempatkan oleh penulis kitab Yudas di urutan teratas adalah jalan yang ditempuh oleh Kain. Nah, kalau saudara ketemu kata jalan dalam perjanjian baru, saya juga sering ingatkan ini. Dan saya akan tetap mengulanginya lagi. Jalan itu saudara, kalau mau paling simple ketemu kata jalan, jalan itu way of life. It's a lifestyle. Itu adalah gaya hidup. Jadi kalau saudara baca PB, ketemu kata jalan, saudara bisa ganti langsung dengan gaya hidup. The way of life. Jadi kalau Tuhan berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, berarti gaya hidupnya adalah harus gaya hidup Tuhan Yesus. Ya, and it's clear enough. It's clear enough. Nah, yang pertama yang harus diwaspadai adalah jalan yang ditempuh oleh Kain, ya. Nah, jalan ini dalam bahasa Yunani hodos, yang berarti road, rute, tapi juga course of conduct, ya. Course of conduct, pattern of conduct composed of a series of acts. Jadi ada pattern-pattern yang menyebabkan kita melakukan serangkaian tindakan. Hodos ini juga berarti the way of thinking, ya. Jadi hodos adalah the way of life. Nah, Alkitab bilang jalan yang ditempuh Kain. Berarti gaya hidup Kain. Spirit pertama yang harus diwaspadai di akhir zaman yang ditulis paling atas adalah jalan yang ditempuh Kain, the spirit of Cain. Gaya hidup Kain. Nah, kenapa sampai Alkitab mewaspadai? Nah, gaya hidup Kain adalah spirit Kain itu punya satu kata,
egois. Spirit Kain adalah spirit yang egois, spirit Kain adalah spirit yang mementingkan diri sendiri. Nanti kita akan belajar tentang Kain, saudara ya. Kita akan belajar tentang Kain. Tapi saya mau kita buka dulu 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Kita lihat dulu sebentar. 2 Timotius 3 ayat 1 dan yang kedua. Oke, 2 Timotius 3 ayat 1 dan kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Paulus sedang bicara tentang ciri-ciri manusia di akhir zaman. Paulus mengingatkan Timotius bahwa di hari-hari terakhir, ayat yang pertama tadi, akan datang masa yang sukar. Lalu Paulus menjelaskan apa saja ciri-ciri manusia. Apa saja ciri-ciri manusia di akhir zaman. Nah, Paulus mengawali dengan ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Baru mereka membual, menyombongkan diri, pemfitnah, dan lain sebagainya. Tapi perhatikan di sini bahwa manusia mencintai dirinya sendiri. This is the top of the list. Ini adalah urutan yang paling pertama. Kenapa orang kemudian jadi hamba uang? Kenapa orang kemudian jadi korupsi? Kenapa orang kemudian mencuri? Akarnya satu. Mereka mencintai dirinya sendiri. Mereka egois. Mencintai diri sendiri itu sebenarnya tidak salah, saudara ya. Sebab Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi dalam konteks ini, tentunya ini bukan mengasihi diri sendiri yang benar, tetapi mengasihi diri sendiri yang salah. Mengasihi diri sendiri yang tidak pada tempatnya. Ya. Kalau Tuhan berkata kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, berarti kita mengasihi diri kita sendiri dengan benar, sebagaimana Tuhan mengasihi kita, dan kita bagikan kasih itu kepada sesama. Tapi kalau di sini orang mencintai dirinya sendiri, ini menjadi tidak peduli dengan orang lain, bahkan rela mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini adalah ciri-ciri manusia akhir zaman. Ini adalah spirit Kain. Makanya penulis kitab Yudas menempatkan urutan nomor 1. Karena memang benar di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan, manusia akan semakin kuat keakuannya dan itu menjadi akar dari semua dosa. Nah, coba kita lihat kenapa sih sampai dikatakan spirit Kain. Emang Kain tuh ngapain sih, saudara ya? Yuk kita lihat ya, kita lihat Kejadian 4 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan ya. Gak apa-apa, hari ini kita agak sedikit banyak buka Alkitab ya, untuk kita belajar. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Dengar baik ini. Spirit Kain punya bahasa yang pertama gini, I don't know. Saya tidak tahu, tidak mau tahu, dan tidak akan pernah tahu. Sebab yang dia mau tahu, it's all only about me and myself. Kalau tentang orang lain, saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Mungkin saudara bilang, pastor, bukannya kepo juga nggak boleh. Ya, kepo memang jangan saudara ya. Kalau kepo itu mencampuri urusan orang lain. Kalau spirit Kain ini bukannya nggak mau kepo, tapi dia nggak peduli dengan keberadaan orang lain. I don't know di sini, saya tidak tahu di sini. Ini bukan bicara saya nggak mau kepo, oh bukan. Tapi tidak peduli dengan orang lain. Itu spirit Kain, sebab yang dia peduli hanyalah dirinya sendiri. Lalu spirit Kain punya bahasa gini, am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga adikku? Kalau saya boleh dramatisasi dengan bahasa hari ini, kalau dimaknai, tadi udah dibilang, aku nggak tahu. Maka kalimat selanjutnya adalah, am I my brother's keepers? Boleh saya ganti kalimat ini? EGP, emangnya gue pikirin. Nah, itu spirit Kain. Spirit Kain, emangnya gue pikirin. It's not my business. Emangnya gue pikirin. Nah, itu spirit Kain, saudara ya. Saudara, kalau kita lihat di sini, ya, Kain itu kenapa sampai seperti itu? Rupanya Kain itu memang yang dia pikirkan, it's all about myself. Buktinya di mana? Coba kalau kita tadi dari kisah Kain dan Habel yang sudah kita baca ini, saudara ya. Kalau yang sudah kita baca, memang kalau di sekolah minggu suka dibilangnya tuh begini dulu. Saya ingat dulu ya, kalau di sekolah minggu, adik-adik, kenapa persembahan Kain ditolak? Karena Kain kasih buah-buahan busuk. Nah, katanya gitu. Tapi saya cari di Alkitab, kok nggak ada ya buah-buahan busuk ya? Enggak ya. Memang ini bukan tentang buah-buahan busuk dan saya tidak mengatakan sekolah minggu itu buruk. Tidak. Tetapi Sunday School teacher harus belajar juga membahasakan. Tentunya ini tidak semua ya. Harus belajar membahasakan yang appropriate. Jangan mengarang-ngarang cerita yang sebenarnya tidak ditulis oleh Alkitab, dijadikan tambahan-tambahan. Oke, kembali lagi. Alkitab tidak berkata bahwa Kain ya mempersembahkan buah-buahan busuk. Enggak. Nah, kalau Ibrani 11 ayat yang keempat, coba kita buka sebentar. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ya, saya akan bacakan Ibrani 11 ayat keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia berbicara sesudah ia mati. Coba perhatikan kata di sini, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kalau tadi di kitab Kejadian yang kita baca, ya, bahwa Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Itu bicara apa? Bagi Habel yang terutama dan yang pertama adalah Tuhan. Yang sulung itu berarti yang pertama keluar.
Bagaimana kalau abis itu semuanya mati? Bagaimana kalau abis itu nggak ada lagi? Tapi kita mesti lihat spiritnya adalah Habel sangat memprioritaskan Tuhan. Hatinya dia itu mengutamakan Tuhan. Itu hatinya Habel. Kalau hatinya Kain bukan itu. Orang yang egois mengutamakan dirinya sendiri. Ya. Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Lalu dipersembahkan lemak-lemaknya. Kalau saudara belajar dalam kitab Imamat, maka persembahan lemak itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu bukan Tuhan doyan samcan, saudara, bukan. Nah, Pak, ini sebenarnya melatih batiniah umat Tuhan. Lemak itu bagian yang terbaik dari hewan ya. Samcan itu hauce, tapi kalau kebanyakan memang bahaya, saudara ya. Tapi lemak itu enak, saudara. Dan lemak itu kalau dibakar wangi. Kalau saudara ke Korean barbecue aja atau ke tempat Japanese yakiniku, biasa untuk minyaknya aja kan yang dikasih lemak ya. Lemak ditaruh di tempat grillnya. Sebab itu menimbulkan bau harum. Makan steak pun, kalau steak semuanya tanpa lemak pasti kurang enak. Lebih enak yang ada lemaknya. Ya tentu harus dikontrol ya saudara ya. Tapi saya sedang mau bicara begini. Lemak itu memang bagian terbaik dari binatang. Orang-orang perjanjian lama memaknai seperti itu. Makanya selalu persembahan itu, kenapa sih lemak-lemak itu menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan? Ingat lu, bukannya Tuhan rakus doyan samcan, bukan. Tapi Tuhan selalu mau anak-anaknya punya spirit giving the best buat dia. Tuhan mau anak-anaknya itu punya kerelaan dan tahu bahwa yang terbaik yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ini yang tidak dimiliki oleh Kain, saudara. Ini yang tidak dimiliki oleh Kain. Orang yang egois selalu maunya yang terbaik untuk dirinya sendiri. Untuk orang lain gimana? Yang sisa lah. Yang sisa dong, pastor. Yang penting I, me and myself. Tapi spirit Habel bicara yang beda. Jadi ketika Tuhan mengajarkan kemudian kepada bangsa Israel mempersembahkan lemak, Tuhan mau melatih umatnya. Bahwa harus belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup ini kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Waktu yang terbaik untuk Tuhan. Potensi hidup yang terbaik untuk Tuhan. Waktu yang terbaik untuk Tuhan, contoh, maksudnya apa? Setiap kita saat teduh dong setiap hari. Atau jangan-jangan even gak ada waktu. Saat teduh. Sekarang kita punya membaca Alkitab bersama. Saya gak tahu berapa persen yang mengikuti. Tapi saya percaya ada orang-orang yang mengikutinya. Dan itu sangat baik. Saya harus katakan itu sangat baik untuk melatih disiplin rohani kita. Ya. Nah, ketika kita membaca Alkitab, kita saat teduh, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan saya, waktu apa yang kau berikan sama Tuhan? Apakah waktu yang terbaik di mana saudara paling fresh, otaknya fresh? Atau waktu yang sisa, yang udah teler, mata tinggal 5 watt, bahkan tidak sedikit Alkitabnya banyak iler. Karena baru baca dikit ketiduran. Alkitab menjadi obat tidur paling mujarab dan bantal paling ajaib. Apakah demikian? Ada orang yang berkata, saat teduh harus pagi, harus jam 4 pagi. Saat teduh harus jam 3 pagi, harus jam 5 pagi. Enggak, saya tidak mau membakukan itu. Kekristenan tuh enggak punya jam-jam khusus. Saudara percuma kalau jam 4 pagi tapi belek, otaknya aja, sukmanya aja belum menyatu. Baca apa juga kagak ngerti. Nah, gimana? Ada yang bilang, kalau saya malam aja. Oh,
Kan ada orang day people, night people. Memang pada umumnya pagi itu masih fresh. Tapi saya ketemu orang, ya, dalam kenyataannya ada yang kalau kerja semakin malam semakin on. Otaknya semakin malam semakin encer. Kalau pagi masih lemot. Masih komputer zaman dulu. Kalau udah malam, cepet banget. Kalau pagi koneksi internetnya masih pakai kabel data. Masih pakai yang zaman dulu punya apa tuh namanya. Tapi kalau udah malam udah fiber optik. Waduh. Nah ini kan tiap orang beda-beda saudara ya. Dulu saya ketika masih muda saya tipe night person. Saya tidur itu di atas jam 12 pasti. Tapi usia bertambah sekarang berubah saudara. Ya, dulu masih usia 20-an. Night person banget. Tidur itu jam 1, jam 2. Karena malam itu on. Belajar, bikin tugas, kuliah dulu. Wah kalau udah jam 8, jam 9. Kalau udah jam 9 ke atas, shit, on. Kalau pagi, waduh susah fokus. Tapi kalau sekarang, jam 10 udah siap-siap. Jam 4 sudah bangun, siap-siap mau tidur ya. Jam 4 sudah bangun. Ya tidak apa, dan saya merasa segar. Jam 4:30 otak saya segar. Nah ini kan kagak jadi persoalan saudara. Kalau sekarang saya suruh baca Alkitabnya jam 10 malam, wah nggak kuat saudara. Nggak kuat. Nah itulah makanya saya katakan Tuhan menginginkan yang terbaik dari segala yang ada pada kita. Ketika kita bekerja, apakah kita melakukan yang terbaik? Apakah kita asal-asalan atau kita melakukan itu seperti kita melakukan untuk Tuhan? Dalam segenap hidup kita, ketika melayani Tuhan, ketika apapun yang kita lakukan, apakah kita memberikan yang terbaik atau tidak? Spirit giving the best ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Tuhan gak suka yang ala kadarnya. Tuhan suka yang spirit giving the best. Makanya saudara ya, saya harus mengajar saudara tentang memberi ini harus mengajar. Tuhan menginginkan pemberian yang terbaik. Jangan yang sisa, Tuhan gak suka yang ala kadarnya. Saudara sekarang kan datang ke gereja tidak membawa lembu, sapi, terus saya gorok lehernya depan saudara, wah bisa muntah semua. Enggak. Sekarang persembahan lebih praktis, manusia lebih modern, ada alat tukar yang namanya uang. Nah, coba perhatikan bagaimana cara kita mempersembahkan persembahan. Kalau zaman dulu kan korban bakaran, kalau zaman sekarang kan persembahan. Oke, bagaimana cara kita? Kita ala kadarnya atau terbaik? Terbaik itu bukan kosongin tabungan semua kasih untuk pekerjaan Tuhan, bukan itu. Tapi adakah kita menggumulinya? Adakah kita menyisihkan? Bukan menyisakan, tapi menyisihkan. Ketika saudara menerima gaji misalnya, apakah saudara menyisihkan itu? Atau saudara ya kita sisain lah, entah kita lihatlah cukup atau nggak cukup. Enggak, ini saya bicara bukan soal jumlahnya, tapi soal spiritnya. Adakah kita mau punya spirit, aku harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya nggak pernah bicara tentang jumlah, saya nggak pernah bicara tentang porsi persenan, tetapi saya bicara tentang spiritnya. Apakah kita mau punya spirit untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita mau menyisihkan bukan ala kadarnya? Kain ala kadarnya. Tapi kalau Habel yang sulung. Yakni lemak-lemaknya. Yang utama, yang terutama, yang paling hauce sencingping, yang paling enak. Itu yang menjadi bagian Tuhan dari Kain. Wah ini luar biasa. Ini yang membedakan Kain dan Habel saudara. Maaf, maksud saya itu yang menjadi bagian Habel untuk Tuhan. Habel lebih mengutamakan Tuhan daripada dirinya sendiri.
Saat itu belum ada kitab imamat, ya kan? Ini kan masih manusia awal, saudara. Tapi Habel tahu apa yang terbaik yang harus dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, persoalannya adalah kalau kita lihat di Alkitab, saudara ya, dari Kejadian pasal yang keempat tadi, ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, ini coba lihat. Ketika persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, dia marah, dia ngamuk, dia anger. Mukanya sampai merah, dia kesel. Sekarang pertanyaannya, saudara, pertanyaannya. Sebenarnya korban ini untuk siapa sih? Untuk Kain atau untuk Tuhan? Untuk Kain atau untuk Tuhan? Coba, ini harus kita renungkan. Untuk dirinya sendiri atau untuk Tuhan? Nah, saya ambil ilustrasi begini. Saya ambil ilustrasi gini. Seandainya saudara tidak doyan buah durian. Saya nggak kuat, saudara, kalau cium bau durian. Seandainya saudara tidak kuat cium durian. Lalu saya datang kepada saudara dan saya bilang, ini durian. Padahal saudara nggak suka. Lalu saudara bilang, aduh maaf saya nggak kuat makan durian. Jangankan makan, cium baunya aja saya nggak tahan. Saudara bilang gitu. Lalu saya jadi marah. Gimana sih? Kok nggak menghargai? Kok nggak menghormati? Kenapa lo nggak mau terima pemberian gue? Lah, sekarang pertanyaannya, ini buat siapa? Kalau ini buat saudara, saya harusnya membawa apa yang saudara suka. Oke, kalau bawa durian, saudara bilang, maaf Pastor Wigan, saya nggak kuat cium durian. Lalu harusnya gimana? Harusnya saya tanya sama saudara, oke, doyannya apa? Belimbing aja, apel aja. Oke, saya ganti bawa belimbing dan apel. Supaya objek pemberian itu seneng. Lah, ini kan buat dia. Bukan buat saya. Kalau contoh tadi, misalnya saya suka durian. Saya suka durian bukan berarti objek pemberian saya juga harus suka durian, kan? Nah, inilah yang terjadi dengan Kain. Kalau Kain tulus mempersembahkan korban persembahan itu kepada Tuhan, ketika Tuhan tidak mengindahkannya, harusnya dia nggak boleh marah. Harusnya dia bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan senang? Nah, ini kan persoalannya. Ini yang harus dilakukan oleh Kain. Tuhan apa sih yang Tuhan senang? Kan harusnya begitu. Bukan kemudian dianya yang jadi marah. Lah ini buat siapa memang? Buat Kain sendiri atau buat Tuhan? Apakah Kain sedang menservis Tuhan atau menservis dirinya sendiri? Nah, ini kan pertanyaannya. Ayo, berapa banyak orang yang datang ke gereja untuk menservis dirinya sendiri? Bahkan kalau dia kasih kolekte, Tuhan jangan lupa ya, kembalikan 30, 60, 100 kali lipat ganda tuh, lihat tuh. Buset. Ini menservis dirinya sendiri. Sebab untuk keuntungannya, yang penting aku cuan ya Tuhan. Ini udah menservis dirinya sendiri, ini coba berdagang juga sama Tuhan. Kita ibadah itu, kita datang kepada Tuhan, bernyanyi semuanya itu untuk Tuhan. Yang paling penting untuk disenangkan siapa? Ingat ya, bukan telinga, bukan perasaan kita loh, tapi perasaan Tuhan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, saudara. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, kalau kita ibadah, ayo kita jujur, fokus kita itu apa dan siapa? Apakah untuk kepentinganku atau untuk kepentingan Tuhan?
Saya tekankan lagi. Kain seharusnya tidak menjadi marah. Kalau dia tidak egois, dia tidak menjadi marah. Harusnya fokusnya kan memang persembahan ini untuk Tuhan. Kalau Tuhan gak suka, ganti dong apa yang Tuhan suka. Ini bisa kita aplikasikan dalam seluruh hidup kita, saudara. Memberikan yang terbaik. Ya. Menyisihkan untuk Tuhan. Jadi kalau kita datang menghadap Tuhan, kita bawa persembahan, kita gumuli dulu, doakan dulu. Bukan datang ke gereja. Tadi kembalian beli kayatos mana ya? Ingat ya, ini bukan soal jumlahnya, tapi jangan kasih yang sisa untuk Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, dan pemberian yang terbaik dari sorga adalah putranya yang tunggal. Tuhan gak berikan yang sisa untuk manusia. Ingat, yang datang menebus kita itu putranya yang tunggal, raja dan penguasa sorga. Yang datang menebus kita itu bukan malaikat, enggak, putranya yang tunggal. Pemberian yang terbaik pun Bapa berikan untuk dunia ini. Nah, kita mau belajar dari Tuhan Yesus, saudara ya. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13. 2 ayat lagi lalu kita akan selesai, saudara ya. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Oke, saya akan bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi ini kan nggak mungkin dilakukan oleh orang yang egois. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak egois. Nah, sekarang kalau kita perjamuan kasih gara-gara rebutan siomay berantem, udah jauh banget ya dari ayat ini. Jangankan memberikan nyawa, kurang somay aja ribut. Nah, gimana tuh coba? Ya. Tapi di sini justru Tuhan mengajar. Bisa nggak kita juga serving others the best? Bisakah kita juga memberikan yang terbaik even untuk sesama kita? Orang yang egois selalu terbiasa yang terbaik hanya untuk dirinya sendiri. Untuk yang lain termasuk untuk Tuhan, sisa, S-I-S-A. Kalau ada aja ya, kalau nggak ada ya nggak usah ya. Nah, Tuhan nggak seperti itu, saudara. Saya akhiri dengan ini. Orang yang egois nggak seneng lihat orang lain maju. Tetapi orang yang tidak egois seneng lihat orang lain maju. Kita buka ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan berkata sama murid-muridnya dan kepada kita semua yang mendengarkan kebenaran ini. Siapa yang percaya kepadanya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Artinya orang percaya bisa melakukan mujizat di mana-mana. Bisa melakukan pelayanan di mana-mana. Kalau Yesus daerahnya hanya Yudea, Galilea, orang percaya sampai ke ujung bumi, ini kan lebih besar, saudara. Yesus gak takut disaingi. Yesus gak takut disaingi. Dia bukan orang yang egois. Orang yang egois itu punya spirit Herodes, punya spirit Saul. Herodes sama bayi kecil aja karena 3 orang Majus bilang, kami lihat bintang ada raja mau dilahirkan, langsung ketakutan. Dia gak nyaman dengan posisinya sendiri. Tuh lihat, ini kan orang yang egois. Saul, Daud udah mengalahkan Goliat, harusnya dia bersyukur dong punya pahlawan.
seperti Daud. Tapi ketika rakyat bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, langsung kesel, panas hatinya. Lihat, sebab orang yang egois gak seneng lihat orang lain maju. Orang yang egois gak seneng lihat orang lain lebih hebat dari dirinya. Orang yang egois gak seneng ngelihat orang lain lebih dipakai Tuhan daripada dirinya. Saya belajar benar akan hal ini, saudara. Ya, kita harus punya spirit yang mau mendorong orang lain maju. Kita harus punya spirit yang rela kalau Tuhan lebih pakai orang lain daripada kita. Kita harus punya spirit dimana kalau teman kita, saudara kita berhasil, lebih berhasil bahkan daripada kita, bisakah kita ikut bersuka cita di dalam? Atau kita malah mengumpat, atau kita malah mencari-cari kambing hitam, atau kita menyebarkan hoax-hoax yang tidak benar. Dia mah maju mah pinter jilat. Nah loh, dia mah bisa hebat gitu, nyogoknya banyak. Enggak, saudara, kita harus bersyukur, merayakan keberhasilan orang lain. Ya. Lihat Yesus, dia berkata kepada murid-muridnya, kepada kita semua, kepada saudara dan saya, bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Saudara, hati-hati dengan spirit Kain, spirit yang mementingkan dirinya sendiri, spirit yang selalu berpikir I, me, and myself. Tapi sekarang kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk Tuhan dan sesama. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berhenti berbicara, terbatas dalam berkata-kata. Tapi hamba-Mu berdoa, biar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema, boleh mengukir kuat dalam kalbu anak-anak Tuhan. Bapa, hamba berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus, guru yang agung yang akan mengajar lebih detail lagi, lebih jelas lagi akan kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu percaya kebenaran firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan suatu hal yang luar biasa dalam hidup anak-anak-Mu. Dan sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinarinya dengan kemuliaan. Dan Tuhan memberikan kasih setia, kasih karunia-Nya kepada kita semua. Dan biar kiranya diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluarga, kaum keturunanmu, anak cucu. Diberkatilah buat tangan pekerjaan bisnis dan usahamu. Diberkati Tuhan keluar dan masukmu. Diberkati Tuhan apapun yang kau kerjakan. Sebab kita semua punya tugas untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan biar berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Sama-sama kita katakan, amin. Saudaraku, sampai jumpa minggu depan. Saya undang setiap saudara untuk hadir dalam ibadah onsite. Ibadah onsite kita, saudara, menjadi satu kali, ya, yaitu jam 10 pagi. Kalau dulu kita pecah jadi 2, kan awalnya kita 1 kali jam 10, tapi kita pecah jadi 2 jam 9 dan jam 11 karena alasan COVID, saudara ya. Karena alasan COVID. Tapi puji Tuhan, bangsa kita Tuhan luputkan luar biasa dari COVID. Pandemi ini bisa kita lewati, bisa kita lalui. COVID sudah sangat terkendali. Kita bisa beribadah lagi, menjadi satu lagi ya, tetap dalam nyaman. Sebab saya sudah hitung tetap sekalipun kita jadi satu ibadah, kapasitas gedung kita yang terpakai paling hanya 1/3.
tidak sampai seperdua, ya, tidak sampai seperdua. Dulu kita bikin 2 kali kan supaya renggang-renggang sekali, supaya berjauhan. Tapi sekarang semua sudah aman, semua sudah terkendali. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah offline, ya, ibadah offline jam 10 pagi. Dan setelah itu ya kita bisa beramah tamah dulu, kita bisa ngobrol. Saya mau kenal lebih dekat lagi dengan setiap saudara. So, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday, God bless you all.